Halo, saya Ari dari Tembolok.id dan kali ini kita akan mencoba men-setting Casti untuk memonitor mikrotik. Jadi kita akan setting Casti ini yang sudah kita insert sebelumnya supaya bisa dipakai untuk membuat MRTG mikrotik. Bagaimana proses settingnya? Kita akan langsung saja ke videonya. Hal pertama yang kita harus lakukan adalah masuk ke mikrotik, kemudian kita mengaktifkan fitur SNMP, yaitu fitur yang ada di menu IP, kemudian klik SNMP. Pastikan sudah dicentang untuk bagian enable, kemudian untuk kontak info dan lokasi itu disesuaikan dengan mikrotik kita supaya kita tidak bingung. Untuk trap target kita isikan dengan IP ataupun hostname dari server MRTG kita. Kemudian untuk trap interface-nya juga diisi dengan interface yang dipakai untuk connect atau terhubung ke server MRTG kita. Kedua parameter ini perlu diisi dengan tujuan supaya fitur SNMP ini hanya bisa diakses dari IP yang sudah ditentukan dari tab target ataupun dari interface yang sudah ditentukan di trap interface. Dengan begini, kita bisa memblokir atau membatasi akses ke fitur SNMP ini, jadi hanya perangkat kita yang bisa mengakses SNMP ini. Berikutnya kita membuat template device di Casti-nya. Kita masuk ke menu template, kemudian device. Di sini belum ada untuk mikrotiknya, jadi kita buat secara manual. Klik add, kemudian kasih namanya, saya kasih nama mikrotik, kemudian create, terus OK di sini. Terus saya tentukan ini, kita tentukan untuk grab template-nya apa, yaitu biasanya uptime, itu jelas untuk melihat uptime-nya, uptime perangkat. Jadi kita tahu nantinya kalau perangkatnya itu sering restart atau nggak stabil atau error atau gimana yang menyebabkan perangkatnya mati. Kemudian untuk grab template yang kedua adalah pemakaian CPU. Bisa juga untuk menambahkan suhu di sini kalau Anda mau. Kemudian yang data query-nya ini kita fokus ke interface. Jadi kita fokus untuk memonitor traffic yang lewat ke interface. Karena memang ini tujuan utama kita. Untuk melihat atau mencatat pemakaian bandwidth dari setiap interface. Kalau sudah, kita klik save. Kita balik ke device, ini sudah ada yang template yang kita buat tadi, mikrotik. Kemudian kita tinggal menambahkan mikrotik di Casti-nya dengan menu Management Devices. Kemudian klik yang ini tanda plus add. Kemudian untuk deskripsi, kita masukkan namanya dari perangkat tersebut, bebas. Untuk hostname-nya bisa diisi dengan hostname berupa domain atau IP address, sama aja. Saya di sini akan menggunakan IP address untuk router mikrotik. IP-nya adalah ini 172.16.101.1. Kemudian untuk lokasi ini bebas, untuk ini juga bebas. Nah, ini yang device template-nya ini penting. Jadi kita pilih yang tadi kita buat adalah mikrotik. Terus yang ini bawah, yang ini SNMP community, pastikan itu memakai SNMP community yang tersetting di mikrotiknya tadi. Tadi kan public karena default. Jadi kita isikan public. Kalau kita nggak bikin default atau kita bikin custom dengan tujuan supaya hanya kita yang tahu, maka kita juga harus masukkan di SNMP community string ini. Jadi SNMP community string ini dipakai untuk pengamanan juga. Kalau defaultnya kan semua orang tahu tuh adalah public. Kalau pengen lebih aman, baiknya memang kita buat sendiri, kayak karakter random atau segala macam, dan hanya kita aja yang tahu supaya orang lain itu nggak bisa masuk. Kalau berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Yang atas ini nih ada informasi router kita, uptime-nya ada, namanya, jenisnya ada, masuk ke sini. Itu artinya sudah connect. Kalau nggak connect, gimana? Kita cek lagi untuk settingan yang tadi, trap interface, kemudian untuk ini untuk IP dan hostname-nya yang di sini juga harus dicek lagi. Ya cuman 2 poin itu sih sebenarnya. Kalau sudah, kita buat MRTG-nya ini, klik di create graph for this device.
Kita klik di sini, udah keluar ini untuk interface-nya. Jadi kita tinggal centang aja untuk interface mana yang akan kita monitor. Dan untuk ininya, template-nya, baiknya menggunakan in atau out bit yang 64 bit. Tapi di rekaman ini saya melakukan kesalahan dengan memilih yang bawah ini. Jadi jangan diikuti, baiknya diikuti yang in out bit yang 64. Tujuannya supaya nanti bisa mencatat bandwidth lebih dari 100 Mbps. Kemudian jangan lupa untuk klik set default supaya settingannya jadi permanen. Kita pilih saja ini interface-interface yang akan kita monitor. Biasanya itu interface yang mengarah ke ISP atau sumber internet. Dan beberapa interface utama yang mengarah ke lokal biasanya. Kalau sudah, klik create. Ini di OK aja. Klik OK. Kemudian kita lihat untuk grafnya. Yang bagian kanan ini preview. Dan di sini grafnya belum keluar karena baru saja kita buat. Biasanya ini akan keluar sekitar 5 atau 10 menit baru dia keluar hasilnya. Sambil menunggu chassis kita mencatat data, kita buat untuk reviewnya supaya gampang dilihat. Jadi kalau kita punya banyak device atau mikrotik yang kita mau monitor di sini supaya gampang melihatnya atau terorganisir dengan baik, kita buatkan reviewnya. Yaitu di menu manajemen kemudian pilih tree. Di sini sudah ada default tree, saya akan hapus untuk default tree-nya. Setelah saya hapus, saya akan buat tree yang baru dengan klik add tree. Kemudian kita tentukan namanya, nama di sini bebas. Kemudian untuk ini publish-nya belum bisa diklik, belum bisa dipublish. Jadi kita harus klik ini edit tree, baru kita bisa publish. Jadi kalau belum dipublish ini belum keluar di tree menu nanti. Kita akan membuat root branch berupa folder di sini supaya kita itu lebih gampang mengorganisir jika punya banyak device yang akan dibuat MRTG di sini. Saya ini buat beberapa untuk mengelompokkan supaya gampang nantinya dilihat. Setelah itu kita tinggal drag ke root branch yang sudah kita buat. Contohnya ini nih, tadi ini yang kita add kan, mikrotiknya kita masukkan ke sini. Sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk ini ya sudah, tinggal kita simpen aja ini dengan mengklik save ini. Saya pastikan sudah dipublish ya. Kalau belum nanti belum kelihatan, nggak nongol di menu sini grab. Kemudian pilih yang ini yang review. Nah di bagian kiri itu otomatis ada. Yang ada isinya aja yang nongol. Yang tadi dua belum ada. Ini adalah contoh dari hasil MRTG kita untuk mengawasi atau memonitor traffic di mikrotik. Jadi ini ada beberapa device di sebelah kiri, ada beberapa mikrotik dan hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat untuk pemakaian traffic bandwidth-nya, kemudian untuk uptime-nya, kemudian untuk CPU-nya, pemakaian CPU dan suhunya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Thank you.